One Piece Chapter 1061. Chapter kali ini berjudul Pulau Masa Depan. Diawali dengan cover story tentang lanjutan cerita Germa 66. 4 anggota Germa yang dibantu Caesar Clown akhirnya berhasil kabur dari Wolechake Island. Di halaman pertama, melanjutkan cerita kemunculan bajak laut Jewelry Bonnie di lautan yang terbawa pusaran air. Luffy dan Chopper berusaha menolong. Bonnie lega karena selamat. Tapi dia menyebutkan perihal monster di bawah laut kepada kru topi Jerami. Terlihat bayangan hiu raksasa di bawah kapal Thousand Sunny. Kapal itu tepat di atas mulut hiu. Tiba-tiba hiu itu melompat, beruntung kapal sudah bergeser sehingga gagal menelannya. Zoro sudah mengeluarkan pedang dan kaget karena ternyata hiu raksasa itu terbuat dari logam. Luffy, Chopper dan Bonnie kembali jatuh ke laut. Jinbei terjun ke laut menolong ketiganya dan meminta Franky mengendalikan kapal. Franky membawa kapal untuk kabur dengan kemampuan Rabbit Screw propeller milik kapal. Namun hiu itu membidik lalu menembakkan meriam dari mulutnya. Tembakan mengenai sisi kiri kapal dan membuat kapal terbalik. Sunny Go akhirnya tenggelam. Jinbei berhasil menyelamatkan Luffy, Chopper dan Bonnie yang tidak bisa berenang karena ketiganya pemakan buah iblis. Begitu muncul ke permukaan, hiu itu kembali menyerang. Keempat orang itu kembali menyelam, hiu itu melihat Sunny Yege tenggelam dan ingin memakannya. Tapi tiba-tiba muncullah sesosok robot raksasa yang besarnya melebihi hiu itu, hiu kelihatan ketakutan. Tiba-tiba robot menghajar hiu dengan pukulan keras. Di sisi lain terlihat Zoro menyelamatkan Robin dan Brook yang juga tak bisa berenang karena pemakan buah iblis. Beralih ke sebuah pulau dekat dengan pangkalan Angkatan Laut G-14. Kapten Tashigi tengah membujuk anak-anak raksasa untuk minum obat. Anak-anak itu adalah korban uji coba Caesar Clown di Pang Hazard dulu. Muncul sosok baru Komandan Pangkalan Angkatan Laut G-14, Wakil Admiral Dol. Helme Po dan Hibari anggota SWORD tengah meminta agar Komandan SWORD, Laksamana Muda Prince Grus untuk menyelamatkan Kobe. Tapi ternyata keinginan Kobe untuk ditahan dulu. Karena mereka tidak ingin babak belur dihajar bajak laut Black Beard. Helme Po meminta agar mengirimkan Seraphim. Tapi mereka mau menangkap X-Drake dulu. Draxe adalah anggota SWORD yang menjadi anak buah Kaido. Mungkin organisasi ini menganggap Drake sudah berkhianat. Berpindah ke sebuah goa. Bonnie kaget karena Luffy dan kawan-kawan tak mengenalinya. Luffy baru ngeh saat Bonnie bilang pernah bersama di Sabaody bersama para generasi terburuk lainnya. Nampak Bonnie tengah mengeringkan bajunya di perapian. Dia hanya mengenakan celana saja tanpa atasan. Di sebelahnya ada Luffy, Jinbei dan Chopper. Mereka juga tengah mengeringkan pakaian dan tubuhnya. Ternyata mereka selamat dan terpisah. Dengan anggota topi jerami lainnya. Bonnie memperkenalkan diri sebagai musuh. Tapi Luffy cuek dan memanggil seenaknya dengan sebutan Boge. Bonnie menanyakan mengenai kebenaran Luffy sebagai Yonkou. Sebab banyak yang tidak percaya, apalagi di poster buronan, Luffy berambut putih. Luffy bilang kalau rambutnya berubah putih saat dia merasa sangat bebas. Itu kata lain dari awakening buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika miliknya. Bonnie mempertanyakan, apakah Luffy tidak khawatir dengan krunya yang lain. Dia juga kagum karena mantan si Chibukai, Jinbei jadi kru topi Jerami. Di sini Bonnie merasakan kelaparan. Kita tahu buah iblis Bonnie membuatnya jadi orang yang doyan makan. Luffy juga merasa lapar mengajak mencari restoran. Ternyata di situ tidak ada restoran. Itu adalah pulau milik pemerintah dunia. Namanya Pulau Egeat yang dikenal sebagai Pulau 500 tahun masa depan. Di situ ternyata menjadi lokasi laboratorium penelitian Dr. Vegapunk. Beralih ke lautan, nampak robot raksasa menimang kapal Thousand Sunny. Kru topi Jerami berada di kapal itu. Semuanya kaget dan penasaran. Namun Franky dan Usopp yang terkesima melihat robot itu. Ada juga Charibo di situ, tiba-tiba dari tubuh robot terbuka pintu dan keluar seorang perempuan. Dia menggerutu karena proyek robot hiunya belum sempurna. Franky berterima kasih kepada perempuan itu karena menyelamatkan kru Mugiwara. Tapi perempuan itu sungkan dan bilang agar bajak laut tidak usah senang karena dia bekerja pada pemerintah.
Mereka memanggilku ilmuwan yang jenius. Kalian panggil saja aku Dr. Vega Pung.